Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar tanpa banyak kata. Kita mulai. Kali ini Mimin akan membawakan manhwa kembali di mana MC kita yang akan terus bangkit setelah mengalami kematian. Namun pada kebangkitannya yang ke-100, dia memiliki cerita yang berbeda. Bagaimana cerita kisah hidupnya? Mari kita simak. Cerita diawali dengan seorang pemuda berambut putih yang sedang bertarung melawan monster ular besar. Dia bertarung dengan muka penuh tawa seperti sangat menikmatinya. Pemuda itu sembari melompat, dia mengejek monster ular. Aku bisa menghindarimu dengan mudah. Kau itu ular atau cacing. Kau terlalu lambat. Baru berkata demikian, tiba-tiba ular itu berhasil menyerang pemuda itu. Ketika monster ular akan menyerang menggunakan serangan dahsyatnya, dia masih bisa berhasil melompat dan memberi serangan balik kepada monster ular menggunakan tinjunya. Setelah puas memukul, dia mencabut pedangnya dan mulai menebas monster ular di hadapannya. Namun di saat dia mendarat, kakinya tidak sengaja meminjak pinggiran tebing yang hingga membuatnya jatuh ke dalam jurang. Di saat dia tersadar, dia mendengar suara langkah seorang wanita yang menghampirinya. Si pemuda dengan keadaan yang setengah sadar, dia berkata perawakannya cukup menarik. Ngomong-ngomong, kenapa aku begitu mengantuk? Mungkin tubuhku begitu lelah karena pertarungan yang sebelumnya. Wanita yang menghampirinya tiba-tiba mencium keningnya. Setelah memperhatikan sedari dekat, si pria muda berkata dia sangat cantik dan baunya sangat harum. Si pemuda yang terpesona dengan kecantikan wanita di hadapannya, tangannya meraih wajahnya. Dia berniat akan menciumnya. Namun sebelum itu benar-benar terjadi, dia tiba-tiba tersadar jika tubuhnya kini telah berbeda menjadi seorang balita. Sembari memperhatikan tangan mungilnya, dia bertanya-tanya. Sementara wanita yang menggendongnya berkata, "Ariel, kamu pasti lapar." Si bayi yang dipandangan si ibu, dia terlihat menangis, padahal di dalam benaknya sedang bertanya-tanya, apa-apaan ini? Apa aku bereinkarnasi? Tidak, ini bukan hanya sekali atau dua kali. Kalau boleh kukatakan, aku sudah terbiasa bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Aku sedikit berbeda dari orang yang bereinkarnasi. Benar, aku bisa menghitung berapa kali aku bereinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Sembari meminum susunya, dia lanjut bergumam, kali ini adalah permainan menjadi bayi yang ke-101. Jika aku mengingatnya dengan jelas, kehidupan pertamaku adalah menjadi orang Korea, lahir di neraka Joseon. Dia adalah seorang pemuda biasa yang setiap hari dihantui rasa cemas akan pekerjaan. Bisa dibilang kehidupanku tidak pernah bahagia. Setelah menyelesaikan kehidupan pertamaku, aku sangat terkejut saat pertama kali bereinkarnasi. Saat aku terbangun, aku tiba-tiba menjadi seorang bayi. Mereka adalah orang asing yang berbicara menggunakan bahasa asing. Setelah itu, aku bereinkarnasi lagi dan lagi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aku tidak berada di dunia yang sama. Aku selalu bereinkarnasi di dunia yang berbeda. Aku bisa pamer kalau aku telah mengalami semua jenis kehidupan dalam genre apapun. Berkat itu, sekarang aku telah sepenuhnya beradaptasi dengan reinkarnasi. Di saat ibunya masih sibuk memberikan susu di mulutnya, bayi kita masih terus bergumam. Baiklah, mari kita lihat di mana kita akan berada. Setelah melihat sekeliling banyak interior mewah, dia lanjut bergumam, melihat gaya perabotan dan pemandangan di dalam ruangan ini. Apakah ini dari abad pertengahan? Dari sudut pandang para ahli reinkarnasi, ini tidak terlihat seperti abad pertengahan di bumi. Kalau begitu, ini pasti dunia fantasi. Si bayi yang sudah kekenyangan meminum susunya, dia masih lanjut bergumam, fantasi. Menurutku, dunia fantasi adalah tempat yang paling mudah untuk ditinggali, bersih dan maju dalam banyak hal. Namun setidaknya itu bukan daerah kumuh.
Ini adalah sebuah tempat di mana kau setidaknya bisa menyewa seorang pelayan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, aku berada dalam sebuah keluarga kelas atas yang sederhana dalam dunia fantasi. Dan yang paling beruntung adalah ibuku di kehidupan ini. Aku mencoba memahami bahasa mereka sampai batas tertentu, tapi ada hal-hal yang dapat kau pahami sebelum kau menerjemahkannya. Tangannya yang memelukku erat-erat, matanya yang hangat, sepertinya ibuku dalam hidup ini sangat menyayangiku. Aku telah bertemu dan mengenal banyak ibu di kehidupan sebelumnya sampai sekarang di reinkarnasiku. Kasih sayang ibu bukanlah hal yang pernah kualami. Pahit rasanya, tapi ada saat-saat di mana aku ditinggalkan setelah aku dilahirkan. Dan ada kalanya aku dimanfaatkan sebagai alat untuk menghasilkan uang. Tapi kali ini aku punya firasat yang bagus. Di saat si bayi masih berada di dalam gendongannya, tiba-tiba seseorang muncul. Nona Livana, Anda pasti lelah, jadi mengapa Anda tidak memberikan pangeran kepada saya? Sang bayi yang terkejut di dalam benaknya berkata, "Apa? Aku seorang pangeran?" Namun di dalam keterkejutannya, dia melihat wajah ibunya nampak lesu. Si bayi lanjut bergumam, "Ada apa dengan wajah ibu?" Si ibu lalu berkata kepada pembantunya, "Apakah orang lain tidak akan mengakui bayi ini sebagai pangeran?" Sang pembantu mendengar itu, dia menjawab, "Itu tidak benar." Ibu berkata lagi, "Hanya kita satu-satunya yang ada di ruangan ini sekarang. Kenapa kau tidak memanggil dengan nyaman seperti biasa?" Sang pembantu yang nampak gugup, dia menjawab, "Saya tidak bisa." Si ibu lalu menjelaskan, "Aku juga sebelumnya seorang pembantu yang melakukan hal yang sama sepertimu." Dari obrolan itulah si bayi mulai menyadari, lalu lanjut bergumam, itu sebabnya ibuku tampak murung." Si ibu sembari menatapi bayi yang berada di gendongannya, dia berkata dia dipanggil pangeran karena dia memiliki darah raja, tapi kenyataannya dia jauh dari kehidupan yang mulia. Juga ada darahku yang rendah ini mengalir di dalam tubuh Arel. Bayi ini mungkin dia akan menyalahkanku suatu hari nanti. Si pembantu menyela, "Itu tidak mungkin." Ibu Livana lanjut berkata, "Aku tahu apa yang Selir dan bangsawan lain bicarakan. Karena aku, Arel, tidak memiliki hak untuk mewarisi dan tidak memiliki kekuasaan. Dia tidak bisa memiliki apa-apa di sini. Maafkan aku, anakku." Tangan Arel mencoba meraih wajah ibunya. Tangannya seperti mengusap air mata yang berada di pipi ibunya. Namun mulutnya masih tidak sanggup berkata. Hanya kata ang-ang yang bisa keluar dari mulutnya. Ibu Livana yang nampak terkejut, dia berkata kepada si pembantu, "Sena, kau lihat, dia seperti mengerti segalanya dan mencoba menghiburku, bukan?" Sena sang pembantu menjawab, "Itu mustahil." Namun itu benar-benar terjadi. Di dalam benak Arel berkata, "Jangan sedih ibu, karena aku sungguh baik-baik saja. Aku tidak peduli meskipun aku tidak memiliki hak untuk menjadi penerus, atau bahkan jika aku tidak memiliki siapapun yang mengikutiku. Para bangsawan yang berkuasa sekalipun tidak akan memperhatikanku. Bahkan keluarga kerajaan tidak akan khawatir tentangku." Kehidupan seorang pangeran yang acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Kehidupan ke-100 dan pertamaku. Tempat yang sempurna untuk hidup dengan mudah, bukan? Darah dari seorang keturunan kerajaan dan seorang pelayan kerajaan telah mengalir di dalam tubuhku. Hal ini seperti sebuah jackpot. Aku dapat menghabiskan hidupku tanpa harus mengkhawatirkan apapun. Selama aku memiliki darah kerajaan yang mengalir di dalam tubuhku, hidupku pasti akan terjamin.
Begitulah nampak kehidupan yang dibayangkan oleh si bayi kita, Arel. Namun sang ibu dan Sena si pembantu yang melihat Arel kecil kita sedang berimajinasi liar dan tertawa sendiri, membuat ibunya berkata, anak ini sangat polos dan tidak mengerti tentang apapun. Jika saja aku memiliki kekuatan untuk dapat melindungi senyuman itu. Perkataan sang ibu membuat Arel bertanya-tanya dan bergumam di dalam hatinya, kekuatan, aku bisa mengerti mengapa dia begitu khawatir seperti itu. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang pangeran yang tidak memiliki hak waris di dalam dunia yang penuh dengan bangsawan tanpa memiliki sebuah status? Hal itu hanya akan berakhir menjadi sebuah tragedi. Tidak memiliki hak waris sama saja dengan tidak memiliki sebuah masa depan, dan itu akan menyebabkan tidak adanya orang yang akan mau menjadi pengikutnya. Karena dia tidak memiliki sebuah kekuatan, maka tidak akan ada satupun orang yang akan melindungi dirinya. Yang pada akhirnya hal yang menanti dirinya hanyalah sebuah kematian yang disebabkan oleh faktor tersebut. Tapi ibu tidak perlu khawatir, anakmu ini sudah sangat berpengalaman pada kehidupan dirinya yang sebelumnya. Waktu berlalu 3 bulan kemudian, di mana sang ibu mendatangi kamar Arel. Mendapati Arel yang masih tertidur di tempat tidurnya, Ibu Livana berkata lucunya wajahnya saat sedang tidur seperti malaikat saja. Sembari mengelus rambut Arel, dia lanjut berkata, jika saja warna rambut itu sama dengan ayahnya. Tiba-tiba Sena sang pembantu datang dan berkata, Nona Livana, kendaraan Anda sudah siap. Mengetahui jika dia sudah ditunggu, dia segera mencium Arel lalu berkata, ibu akan segera kembali, jadilah anak yang baik. Setelah ibunya dan pembantunya benar-benar keluar dari kamar Arel, mata Arel tiba-tiba terbuka lebar. Di dalam benaknya berkata, bagaimana dengan akting tidurku tadi? Itu tadi sangat meyakinkan, bukan? Arel yang merasa suaranya terlalu keras, dia mencoba menutup mulutnya. Di dalam benaknya masih lanjut berkata, pengasuh itu pasti akan segera datang lagi ke sini. Wanita itu pasti akan datang dalam 5 detik lagi. Karena aku adalah seorang bayi, semua orang jadi sangat perhatian denganku. Sulit juga menjadi seseorang yang menawan seperti diriku ini. Aku tidak dapat membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Aku harus cepat bergerak. Ini juga sangat penting untuk masa depanku nanti. Karena aku hanya seorang pangeran yang tidak memiliki hak waris, mana bisa hatiku tetap tenang jika memikirkan itu. Demi mendapatkan semua itu, satu hal yang pasti dan yang paling aku butuhkan adalah sebuah kekuatan. Arel duduk bersila sembari mengumpulkan kekuatan mana di dalam tubuhnya. Di dalam hatinya berkata, tidak peduli di dunia manapun itu, kekuatan adalah hal yang nyata. Selama aku menjadi orang yang kuat, maka tidak akan ada yang berani menentang diriku. Tidak sia-sia aku sudah hidup dalam waktu selama ratusan tahun. Sebuah metode yang dapat meningkatkan kekuatanku dalam wujud seorang bayi, seperti dugaanku. Hanya metode ini sajakah yang dapat aku gunakan? Arel sembari mengingat teknik yang dia ciptakan sendiri di kehidupan sebelumnya. Metode latihan yang aku buat sendiri saat reinkarnasiku yang ke-30. Metode ini dapat melatih ki bawaan dan ki dasarku di waktu yang bersamaan. Terutama metode ini dapat aku gunakan dengan tubuh seorang bayi sekalipun. Orang biasa tidak akan tahu jika aku sedang melakukan pelatihan ini. Setelah menguasai ini, saat umurku beranjak menjadi 10 tahun, ki bawaan milikku akan setara dengan seseorang yang berumur 60 tahun. Dan saat umurku sudah beranjak menjadi 20 tahun, hal itu akan setara dengan seseorang yang berumur 180 tahun. Setelah mencapai pola dasarnya, aku tidak perlu lagi untuk fokus. Setelah aku mencapai hal itu, aku bahkan tetap bisa berlatih saat sedang digendong oleh si pengasuh itu.
Baiklah, haruskah aku mempercepat hal ini? Secara perlahan alirkan semua ki yang sudah terkumpul ke dalam otakku, dan hal itu akan menghasilkan sebuah sengatan listrik yang mengalir ke seluruh tubuh dan sarafku. Aku bisa merasakannya, ki tersebut mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Kepalaku terasa sangat pusing, energinya sudah mencapai batas maksimal. Tiba-tiba Sena sang pengasuh datang. Dia yang awalnya sedikit panik setelah melihat ke keranjang tidur Arel. Arel sudah berada dalam posisi yang pura-pura tertidur lelap. Sena bertanya-tanya, apakah ini waktunya untuk mengganti popoknya? Namun si bayi kita Arel yang pura-pura tertidur di dalam benaknya berkata, "Kumohon jangan sentuh tubuhku. Walaupun hanya dengan sedikit sentuhan, hal itu dapat membuat semua energi yang aku kumpulkan itu menghilang." Untung saja Sena tidak jadi menyentuhnya. Setelah itu Sena pun beranjak dari tempat tidur Arel. Di saat Sena sudah benar-benar keluar dari kamar Arel, Arel bangun kembali dengan banyak kekuatan yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dia lanjut bergumam, "Aku sekarang menjadi pembangkit listrik tenaga panas manusia. Aku hanya bisa menetralkan rasa sakit ini sementara saja, tapi sekarang aku sudah tidak tahan." Arel dengan wajah penuh keringat, masih di dalam benaknya seseorang bayi dapat mati karena sebuah demam. Aku tidak tahu berapa lama lagi tubuh ini dapat menahannya, tapi aku lebih baik mati sekarang daripada aku mati dibunuh oleh orang lain. Aku akan meningkatkan lagi level manipulasi ki-nya dengan teknik Origin Creation Qigong yang kumiliki. Dengan kekuatan yang meluap dari dalam tubuhnya hingga membuat tubuhnya melayang di udara, Arel berkata, "Semua ini kulakukan agar aku dapat hidup dengan tenang dan nyaman." Arel berteriak hingga suaranya terdengar oleh pengasuh yang baru saja keluar dari kamarnya. Sena si pengasuh segera berlari kembali masuk ke kamar Arel. Namun lagi-lagi dia mendapati Arel yang sedang tertidur pulas. Melihat wajah Arel yang penuh dengan keringat membuat Sena hanya bisa bertanya-tanya. Melihat itu Sena pun segera memutuskan untuk keluar kembali. Scene berpindah keesokan harinya di mana Sena sedang menggendong Arel. Sena yang melihat Arel nampak bahagia. Sena berkata, "Anda tampaknya begitu senang yang mulia. Tangan Anda bergerak dengan normal dan tampaknya kondisi Anda baik-baik saja." Sena pun ikut bahagia melihat tingkah lucu MC kita Arel. Arel sembari menatap si pengasuh di dalam benaknya berkata, "Aku yakin pengasuh ini tidak punya afinitas apapun dengan mana, karena aku sedang memakai awaken frontal logi sense untuk mendeteksi dan menyerap mana di sekitar. Dengan kata lain, aku otomatis akan bertambah kuat hanya dengan makan minum dan bermalas-malasan. Bagaimana bisa aku tidak senang? Aku sangat gembira. Jika terus begini, aku harusnya bisa sedikit mengumpulkan cukup energi setelah 3 tahun. Dan saat berumur 10 tahun, mungkin jumlah orang yang bisa membunuhku di dunia ini kurang dari 10 orang. Sena yang merasa ada sesuatu di atap ruangan itu, namun tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya mengacuhkannya dan kembali bermain bersama Arel. Sembari berkata, "Saya tidak mengerti, tapi saya sangat suka saat melihat Anda tersenyum yang mulia." Sementara dari dalam benak Arel, dia berkata, "Perlahan aku bertambah kuat. Aku tidak sabar menunggu hari di mana aku bisa hidup santai sebagai seorang pangeran. Kuharap hari itu cepat tiba." Waktu cepat berlalu. 5 bulan kemudian, masih di dalam benak Arel, dia berkata, "Sudah 5 bulan sejak aku lahir. Berkat efek dari teknik Origin Creation Qigong, baik kemampuan fisik dan energi, aku tumbuh lebih cepat dari orang seusiaku. Aku otomatis mengumpulkan energi setiap hari. Walau saat ini aku merangkak saat sudah punya cukup ki, hal semacam melayang." Belum selesai dengan perkataan di dalam benaknya, saat dia sedang merangkak, ibunya tiba-tiba menggendongnya.
Si ibu berkata, "Sungguh pintar, kamu bisa bermain sendiri. Ibu bawakan sesuatu untukmu, Arel." Si ibu memperlihatkan sebuah mainan yang akan diberikan kepada Arel. Itu adalah sebuah kerincingan. Arel yang diberikan mainan itu hanya bisa tercengang. Di dalam benaknya berkata, kerincing. Bukan begini harusnya reaksiku pada mainan." Namun setelah memperhatikan wajah ibunya yang nampak kecewa, Arel pura-pura bahagia dan senang menerima mainan itu. Ibu Arel berkata, "Aku tahu kamu pasti akan suka, Arel. Ibu akan sering main denganmu." Seperti layaknya seorang ibu yang sering berbicara sendiri kepada anak yang masih bayi, dia berkata, "Anak pintar, turunan dari siapa kamu bisa sepintar ini?" Di dalam benak Arel yang mendengar perkataan ibunya, dia menjawab, "Apa maksud ibu? Tentu saja turunan dari ibu." Dipuji-puji begini satu-satunya hal yang bisa dinikmati saat masih kecil. Aku akan menghargai masa-masa ini. Mata Arel tiba-tiba terbelalak. Dia seperti menyadari sesuatu. Tubuh bayi Arel yang menangis karena lapar di dalam benaknya berkata, dasar tubuh bayi." Sena berkata, "Yang mulia pasti lapar." Beberapa waktu kemudian, setelah Arel diberikan susu oleh pengasuhnya, Nah berbicara kepada ibu Arel, dia berkata, "Nyonya Livana, anak itu sudah berhenti sejak kemarin. Itu karena anggaran merawat istana lebih sedikit tahun ini, jadi sulit untuk membayarnya." Arel yang mendengarkan obrolan ibunya dan pengasuhnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di dalam benaknya berkata, "Rasanya aku pernah mendengar percakapan para pelayan tempo hari." Arel mengingat percakapan dua pembantu yang sedang memusingkan anggaran yang semakin menipis. Di dalam obrolannya, Ibu Arel lanjut berkata, "Aku harus bersyukur kita masih tidak mati kelaparan." Arel yang masih menyimak percakapan ibunya di dalam benaknya berkata, "Apa memang separah itu? Ibuku ini masih seorang seliraja. Walaupun dia melahirkan seorang pangeran, latar belakang ibuku sebagai pelayan yang jadi masalahnya." Si pengasuh masih mengobrol dengan Ibu Arel. Di dalam obrolan itu, dia sedang memikirkan apa yang akan dilakukan di saat musim dingin nanti tiba, karena tidak bisa menanam apapun di saat musim dingin. Ibu Arel lanjut berkata, "Aku tidak bisa menemuinya sama sekali. Dia orang yang sangat sibuk." Arel di dalam hatinya berkata, "Jadi itu sebabnya ibu sering bepergian, tapi dia bahkan tidak bisa menemuinya walau sekali, walau harus jadi tanpa ampun sebagai seorang raja. Hal itu tidak bisa diterima. Apa ada paksaan yang menekan dan menjauhkannya dari ibu? Apa itu bawahannya ataukah selir yang lain? Itu tidak penting. Memang sejak awal si raja memang sudah tidak peduli. Oh, ibuku yang malang." Arel yang terlihat nampak menangis, dia diberikan kepada ibunya untuk digendong. Saat sudah berada di dalam gendongan ibunya, dalam benak Arel berkata, "Ibuku yang malang, meski putramu ini masih bayi, aku ingin membantu. Walaupun sekarang aku hanya bisa sok imut dan balik badan, aku akan membantumu bagaimanapun caranya." Scene berlanjut pada malam harinya, di mana Arel yang berada di tempat tidurnya. Dengan posisi duduk, dia bergumam, "Masalah saat ini bertahan dari musim dingin. Kami perlu banyak uang untuk membereskan masalah pangan. Perlu lebih banyak kayu bakar juga. Ayo pikir bagaimana agar aku bisa membantu." Arel tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berkata, "Benar, kalau itu pasti bisa." Sembari menatapi perapian, dia berkata, "Arang, ada banyak kandungan karbonnya. Permata terbuat dari karbon, itu berlian. Ibu juga memilikinya. Dan permata di tempat ini sangat berharga."
Arel berkata masalah bisa teratasi, dia tinggal membuatnya. Namun saat akan berjalan ke perapian, dia menyadari tubuhnya yang kecil terkurung di tempat tidurnya. Arel yang sedikit kesal karena tubuhnya yang masih balita. Dia memaksa menggunakan mana di dalam tubuhnya hingga berhasil terbang ke udara. Setelah sampai di perapian, dia berkata biasanya arang tidak banyak gunanya, tapi saat ini itu sumber daya penting. Berpikir untuk membuat berlian dari karbon, aku memang jenius. Dengan tubuh balitanya, dia mengkombinasikan energi termal dengan mana, memberi tekanan pada arang dengan mengeluarkan mana sebanyak mungkin, mengkompres kandungan karbon yang berada di dalam arang. Sembari mengingat ibunya, dia dengan bersusah payah mengeluarkan semua tenaganya untuk membuat berlian. Setelah cukup lama bersusah payah mengeluarkan semua kekuatannya untuk membuat berlian, akhirnya Arel berhasil. Sembari menetapi berlian di tangannya, dia berkata tidak peduli bagaimana benda ini terbuat, tapi bentuknya indah sekali. Sekarang tinggal memikirkan cara yang tepat untuk memberi berlian buatan tangan Arel ini sealami mungkin. Singkat cerita, keesokan paginya setelah perawat Arel, si Sena masuk ke ruangannya. Dia seketika terkejut melihat Arel sudah berada di lantai. Sena bertanya-tanya bagaimana dia bisa keluar. Tidak mungkin dia bisa keluar dari box ranjangnya sendiri. Sembari menggendong Arel, Sena berkata, apa semalam kamu di lantai dingin ini? Lalu kenapa ada abu di wajahmu? Sena yang melihat sekeliling ruangan itu, dia menyadari jika perapiannya berantakan. Begitu pula dengan karpet lantainya. Sena yang mendapati ada salah satu lantai yang berlubang. Dia bertanya-tanya, apa memang lantainya seperti itu? Sena yang masih berpikir, dia mendapati Arel sedang memegangi mulutnya seperti sedang mengunyah sesuatu. Setelah memeriksa mulut Arel dan mencoba mengeluarkannya, dia seketika terkejut karena yang keluar dari mulut Arel adalah berlian. Nah, yang awalnya terkejut, dia berpendapat apakah itu dari celah lubang yang ada di lantai. Aku mengelola semua harta di tempat ini, tapi tidak ada satupun harta yang hilang. Dan juga tidak ada berlian yang tercatat. Sembari memeluk Arel, Sena berkata, sepertinya kamu ingin memberikannya untuk saat ini. Terima kasih, pangeran. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, banyak gerobak yang masuk ke istana. Gudang dapur yang awalnya kosong, kini dipenuhi toko kelontong dan kayu bakar yang meredakan keresahan warga. Itu semua karena berlian yang ditukar dengan harga yang tinggi. Selama 5 tahun, mereka tidak perlu khawatir akan kehabisan lagi. Scene berpindah di mana Ibu Arel sedang bertanya kepada Sena, apa itu akan baik-baik saja? Bagaimana jika permata itu ada pemiliknya? Sena menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istana ini hampir 100 tahun tidak berpenghuni hingga Nona Livana datang. Mungkin saja karena dewa memberkati sang pangeran. Livana sembari menatapi Arel, dia berkata, aku sungguh bahagia. Arel sembari memegangi baju ibunya. Di dalam benaknya dia berkata, ibu bertahanlah hingga hari di mana aku sudah besar. Saat hari itu tiba, takkan ada lagi kesulitan menimpamu. Aku akan tunjukkan kehadiran Arel pada mereka dan raja itu. Singkat cerita dijelaskan, perapian menyala tanpa henti di musim dingin. Keuangan istana menjadi stabil dan perubahan terlihat di mana-mana. Sajian hidangan yang disediakan untuk Ibu Arel pun tidak kekurangan. Sementara para pelayan yang telah berhenti dipekerjakan kembali dan perlakuan terhadap pelayan semakin membaik. Arel yang kini bisa melihat senyuman dari wajah ibunya kembali. Dia juga jadi merasa cukup bahagia. Di dalam benak Arel berkata, musim dingin itu terasa lebih dingin dari biasanya, tapi ini terasa hangat dari hari-hari sebelumnya di dalam hidupku. Cerita berlanjut pada waktu 1 tahun kemudian.
di mana ada Sena yang sedang gembira melihat baju yang akan diberikan kepada Ariel. Sena dan ibunya sedang kebingungan memilih baju mana yang akan dikenakan oleh Ariel. Sementara Ariel yang dipakaikan banyak pakaian di tubuhnya untuk melihat kecocokannya. Dia menjadi sedikit kesal dan bertanya-tanya kenapa mereka tiba-tiba heboh sekali memilih pakaian untukku. Setelah berpikir sejenak bagaimana caranya untuk menghentikan semua ini, Ariel pun pura-pura menangis. Sena yang mengira jika Ariel sudah mengantuk, akhirnya dibaringkan di ranjang tidurnya. Sena sang pelayan berkata, sekarang yang mulia akan secara resmi diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Ariel yang mendengar bertanya-tanya. Sementara sang ibu berkata, aku bersyukur karena dia tumbuh dengan baik selama 1 tahun ini. Dia mungkin seorang pangeran dalam namanya, tapi darah keluarga kerajaan mengalir di nadinya. Dia tidak akan melewatkan hari ulang tahun anaknya, bukan? Dari sini kita jadi bisa tahu jika arah obrolan ibunya tentang kekhawatirannya saat ulang tahun Ariel, sang raja tidak akan menghadiri acaranya. Sena mencoba menenangkannya. Aku rasa Baginda Raja tidak akan melakukan itu. Beliau hanya menunggu waktu yang tepat karena hal-hal buruk sering terjadi kepada bayi yang baru lahir. Si ibu lanjut berkata, itu mungkin bukan jamuan makan yang disambut baik semua orang, namun pengumuman yang mewarisi darah bangsawan akan dilakukan secara resmi. Aku senang bahwa aturan keluarga kerajaan Ernesia juga berlaku untuk Ariel. Ariel yang sedari tadi hanya mengamati perbincangan ibunya. Dia berkata, jadi itulah kenapa ibu terlihat lebih bersemangat daripada biasanya. Masih di dalam benak Ariel, tunggu, kalau itu jamuan makan, berarti para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan yang lainnya juga akan datang. Apa aku akhirnya bisa bertemu dengan raja? Singkat cerita, di mana hari ulang tahun Ariel telah tiba. Di dalam suatu ruangan, nampak banyak makanan yang sudah tersaji di atas meja makan, diiringi alunan musik yang merdu dan obrolan para bangsawan. Di dalam benak Ariel berkata, wow, mewah sekali, mereka pasti cukup banyak menghabiskan uang untuk ini. Lihatlah betapa luas jamuan makannya dan pakaian mahal mereka, aku bisa merasakannya sekarang. Ibu Ariel yang menggendongnya berkata, Ariel, bukankah ini luar biasa? Ariel yang masih belum bisa berbicara hanya bisa menjawab di dalam benaknya, tentu saja ini pengalaman baru untukku. Sembari mencium Ariel, si ibu berkata, Ariel, kau pemeran utamanya hari ini. Namun Ariel seketika menyadari sesuatu. Banyak tatapan tajam dan juga obrolan yang tidak mengenakan. Ariel berkata, ya aku tidak peduli. Tidak ada yang membuatku tertarik tentang mereka. Yang membuatku tertarik adalah raja dari Ernesia. Sembari menatapi sebuah kursi kosong, dalam benak Ariel dia lanjut berkata, Theorel Ernesia, ayahku. Biarkan aku melihat betapa pentingnya dia baginya untuk tidak menunjukkan wajahnya sejak aku lahir. Selain itu, dia sama sekali tidak peduli bagaimana kami hidup. Aku perlu mengambil kesempatan ini untuk menanamkan keberadaanku kepada raja. Kemunculan mereka lah yang menandai dimulainya perjamuan. Keluarga kerajaan Ernesia. Lihat beberapa orang masuk dengan pakaian ciri khas bangsawan. Ariel yang melihatnya berkata, orang-orang itu ratu dan keluarganya. Terlihat sekali kalau dia memimpin, dialah ratunya. Lalu anak-anak di sampingnya, itu pasti saudara tiriku. Sembari menatapi seorang pria muda yang berada di sebelah ratu, Ariel lanjut berkata, dia menonjol sekali, aku rasa dia anak tertua dan seorang gadis yang tampaknya masih memiliki sindrom kelas 8 bersama adik-adiknya. Ngomong-ngomong, aku harus benar-benar melihat mereka satu persatu. Setelah melihat rombongan itu melewatinya dan ibu Ariel lanjut berkata, yang benar saja, mereka bahkan tidak menyapa ibuku.
Bu Arel yang melihat Arel mengoceh tidak jelas, dia berkata, "Arel, kamu berisik sekali, kamu pasti tidak nyaman, tahanlah sebentar lagi." Arel yang menyadari jika dirinya dan ibunya yang diabaikan begitu saja oleh para tamu undangan dan juga oleh ratu yang baru datang di tempat itu. Dia berkata, walaupun dia mengalami waktu yang sulit, dia tetap membuatku tertawa. Saat Arel sedang menatapi wajah ibunya, dia menyadari jika ekspresi dari wajah ibunya kini telah berubah. Setelah berbalik, dia melihat Yang Mulia Raja memasuki ruangan. Arel yang melihat sang raja memiliki tatapan tajam dan juga dikelilingi oleh energi yang sangat besar. Dengan wajah yang penuh keringat, Arel bertanya, apa-apaan energi seperti itu? Karisma dari sang raja yang membuat semua bangsawan langsung terdiam. Arel berkata, jika intuisiku benar, dia setidaknya berada di master level puncak. Saat sang raja berjalan ke kursinya, dia sempat menoleh ke arah ibu Arel. Arel sedikit bertanya apa dia melihatku atau melihat ibuku. Jamuan makan dimulai dengan hadiah dan ucapan selamat dari bangsawan kelas bawah. Banyak bangsawan yang datang ke meja Ibu Arel sembari sedikit membungkuk. Mereka memberikan ucapan selamat. Dari kebanyakan bangsawan, ada satu kesamaan yang dimiliki bangsawan berpangkat tinggi. Cara mereka secara terang-terangan memandang rendah ibuku dan diriku. Di dalam benak Arel, dia berkata, bajingan kurang ajar itu. Hei, berhenti ke barat, beraninya kau memandang rendah ibuku dan aku. Mereka semua sama. Haruskah aku menusuk gendang telinga mereka dengan tangisanku? Ibu Livana yang melihat Arel seperti bocah yang sedang rewel, dia mencoba menenangkannya. Saat itu dia menyadari jika dia membuat keributan sekarang, hanya ibunya lah yang akan kesusahan. Jadi dia memutuskan untuk tidur saja sebentar. Namun baru memejamkan matanya, pipinya tiba-tiba dicubit oleh saudari tirinya, yaitu anak sang ratu. Arel yang melihat siapa yang melakukan itu padanya, dia berkata, mereka ini pasti selir lainnya dan anak-anak mereka. Dia di usia di mana dia belum tahu apapun tentang kekuasaan, jadi biarkan saja. Dua wanita bangsawan yang nampak seperti selir lainnya dari sang raja, mereka serentak memberi hormat dan mengucapkan selamat atas kelahiran sang pangeran. Ibu Livana menjawab, terima kasih banyak karena datang jauh-jauh kemari. Kuharap waktu kalian menyenangkan. Belum selesai menyelesaikan kata-katanya, dua selir raja itu telah pergi berlalu. Singkat cerita, perjamuan telah selesai begitu saja. Menurut Arel, itu adalah saat-saat yang kejam baginya dan ibunya. Sang ratu tiba-tiba menghampiri ibunya dan berkata, Livana, sudah lama. Ibunya yang terkejut menjawab, Elianim, bagaimana kabarmu? Ratu menjawab, untungnya tidak ada hal buruk yang terjadi. Ratu sembari melirik ke arah putra bungsunya, dia berkata, itu semua karena dia bisa melakukan bagiannya sebagai pewaris utama. Melihat itu, Arel menjadi jengkel. Di dalam benaknya berkata, lihat bagaimana dia menyombongkan putranya. Seperti yang diharapkan, Ratu berada di level yang berbeda. Sang ratu lalu tersenyum kepada Arel sembari berkata, kau imut sekali. Di dalam benak Arel berkata, aku tidak akan terpengaruh. Nada dan ekspresinya terlihat ramah, tapi apa dia orang baik? Jika dia punya sedikit ketertarikan kepada ibuku dan diriku, keuangan kastil selir pasti tidak akan seburuk itu. Tidak ada kayu bakar, jadi penjaga digunakan sebagai pekerja dan pelayan menggunakan baju sisa mereka untuk membuat bajuku. Ratu lalu sembari akan beranjak, dia berkata, bersenang-senanglah bersama Arel. Ibu Arel menjawab, terima kasih banyak Elianim. Namun setelah Ratu pergi dari tempat itu, bibirnya tersenyum seperti menyiratkan sesuatu. Sang raja datang menghampiri Livana. Raja berkata, sudah lama tidak bertemu. Tidak ada sesuatu yang buruk, bukan?
Apa kau sudah terbiasa tinggal di kastil selir? Ibu Arel menjawab, berkat Anda yang mulia, kami baik-baik saja. Namun Arel yang mendengar itu, dia menjadi kesal. Di dalam benaknya berkata, tidak ada hal buruk. Apa maksudmu? Beri aku uang, beri aku biaya hidup, dasar pelit. Sementara sang raja yang melihat Arel seperti balita yang sedang merengek, dia meminta Livana memberikan Arel kepadanya. Sembari menggendong Arel, sang raja berkata, dia tidak menangis ya, anak lain akan langsung menangis saat mereka melihatku. Arel yang mendengar itu, dia tertawa sembari berkata di dalam hatinya, aku akan tertawa untukmu. Pria yang hatinya tidak meleleh pada senyuman bayinya tidak bisa disebut ayah. Arel yang berada dalam gendongan sang raja di dalam benaknya lanjut berkata, haruskah aku memberinya sedikit layanan ekstra? Dia yang bertingkah layaknya bocah yang ingin turun ke tanah, akhirnya diturunkan. Lihat itu, Livana berkata, Arel belum bisa berjalan yang mulia. Namun Arel yang ingin memberikan kejutan. Dia yang dipandangi oleh para bangsawan seketika langsung berdiri dan berjalan ke arah depan. Dengan wajah yang riang, di dalam hatinya berkata, sekarang lihat, karakter utama hari ini adalah aku. Sementara sang ibu yang melihat itu langsung terharu. Sang raja yang bibirnya nampak tersenyum namun ditutupi oleh tangannya. Dia berkata, apa dia ingin menunjukkan ini kepadaku? Arel yang terus berjalan mencoba meraih meja yang berada di hadapannya. Di dalam benaknya berkata, sedikit lagi akan kutunjukkan padamu kalau aku berbeda sepenuhnya dari anakmu yang lain. Ada banyak orang di sini, jadi ini saat yang sempurna untuk pertunjukan. Arel yang berjalan ke arah meja dan menarik taplaknya membuat semua barang yang berada di atas meja terjatuh. Tindakan itu seketika membuat ibunya dan juga sang raja menjadi terkejut. Saat itu Arel yang pura-pura menangis segera dihampiri oleh sang raja. Raja yang menghampiri dan menggendongnya, dia mendapati baju Arel telah penuh dengan tumpahan wine. Namun saat memperhatikan baju Arel sedari dekat, raja menyadari sesuatu. Saat raja menggenggam baju Arel, baju itu seketika dengan mudah robek hingga memperlihatkan baju dalam yang dikenakan oleh Arel. Baju dalam yang dikenakan oleh Arel terlihat nampak lusuh. Itu membuat sang pengasuh Sena menjadi terkejut. Di dalam benak Sena berkata, bukankah baju dalamnya masih bersih saat aku mengenakannya pagi ini? Raja yang melihat baju kumuh yang dikenakan oleh Arel membuatnya sedikit terdiam. Para tamu bangsawan yang melihat itu juga ikut heboh. Sebagian ada yang mencibir. Mendengar itu, raja seketika berteriak untuk diam kepada para tamu. Raja mempertanyakan kehidupan seperti apa yang biasanya dijalani oleh pangeran. Saat itulah di dalam benak Arel dia tertawa karena merasa rencananya telah berhasil. Berpindah kepada sudut pandang Arel pagi ini saat Sena bersiap mengganti bajuku dan keluar. Aku menaikkan suhu tubuhku menggunakan energiku dan mengoyak pakaianku. Kainnya sangat rapuh sehingga aku bisa merobeknya dengan tangan bayiku dan seratnya dibuat setelah aku gosok sedikit. Di dalam baju mewah yang aku kenakan ada kebenaran yang tidak menyenangkan. Itu akan terlihat seperti pakaian mewahnya hanya pertunjukan yang dibuat untuk ulang tahunku. Raja yang menghadap Ibu Arel berkata, ini tidak mendekati baju standar keluarga istana. Ibu Arel yang nampak kebingungan akan menjawab apa membuat Raja seketika tersadar dan berkata, tidak, aku seharusnya tidak menanyakan ini kepadamu. Raja seketika memanggil seseorang, Jennifer, seorang yang nampak seperti seorang asisten. Dia seketika menghadap Raja. Raja bertanya, bagaimana alokasi anggaran di setiap istana? Apa yang aku katakan untuk kau lakukan? Sang asisten menjawab, Anda bilang itu harus didistribusikan dengan adil yang mulia, dan anggarannya sama persis seperti yang mulia ketahui. Melihat keadaan yang sekarang, sang raja mempertanyakan keadilan itu. Dia segera meminta sang asisten untuk membawakan detail anggaran kepadanya.
Di dalam benak Arel berkata, meskipun pesta ulang tahunku berubah menjadi sidang tiba-tiba, ini kesempatan untuk mengetahui orang seperti apa ayahku. Ibu Arel seketika menghadap raja, dia berkata, "Yang mulia, ini semua salahku." Saat Arel sudah berpindah gendongan kepada ibunya, dia berkata, "Ibu, Sena, maafkan aku, tahanlah sedikit lebih lama. Karena aku melakukan ini untuk kebaikan kita." Suasana perjamuan kini menjadi tegang. Banyak para tamu bangsawan yang ingin mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Di saat asisten telah datang kembali dan membawakan catatan anggaran, catatan itu seketika membuat sang raja marah. Dia segera membakar catatan di tangannya menggunakan sihir apinya. Arel berkata melihat bagaimana marahnya dia, apa itu berarti raja tidak tahu tentang semua ini? Raja dengan wajah gelapnya, dia seketika memanggil ratu. Raja bertanya, "Kau tahu tentang ini? Kau tahu tentang ini atau tidak?" Sang ratu yang awalnya nampak kebingungan akan menjawab apa, dia bertanya, "Bisakah saya tanya apa yang tertulis di sana?" Sang raja masih dengan tatapan tajam, dia berkata, "Anggarannya tidak didistribusikan secara adil dan bocor ke tempat yang salah." Sang ratu yang mendengar itu, dia nampak terkejut, yang menurut Mimin gak tahu ini betulan atau pura-pura. Raja lalu berkata, "Kau tidak tahu tentang ini, bukankah kau bertugas pada semua yang berhubungan dengan para selir?" Pangeran utama atau si putra sulung seketika maju dan menghadap raja. Dia berkata, "Ayah, semua ini dilakukan orang jahat. Ibu tidak pernah bermaksud untuk..." Sang pangeran utama seketika terhenti sejenak karena menyadari sesuatu. Dia berkata, "Jadi apa itu berarti?" Sang raja melanjutkannya, "Itu karena dia tidak bertanggung jawab padanya. Dia tidak melakukannya sendiri. Saudaramu kurang baju dan kelaparan karena kurangnya pengawasan tentang ini." Pangeran utama yang mendengar perkataan sang raja, dia hanya bisa terdiam. Raja lanjut berkata kepada sang ratu, "Ratuku, ini mengecewakan." Keributan itu seketika menjadi tontonan para tamu undangan. Sementara Ibu Arel seketika angkat bicara, "Yang mulia, ini bukan kesalahan Lady Elia. Ini kesalahan saya karena saya tidak layak untuk mendapatkannya." Raja bertanya, "Layak apa yang kau bicarakan?" Ibu Arel seketika terdiam. Sang raja berkata lagi, "Kau telah melahirkan anak yang memiliki darahku. Itu saja membuatmu memenuhi syarat sebagai anggota keluarga kerajaan." Saat Ibu Arel mencoba untuk merendah sekali lagi, tangannya seketika dipegang oleh raja. Raja berkata, "Kau harus bangga pada dirimu karena kau adalah anggota keluarga istana ini." Saat itu nuansa romantis seketika terjadi. Sang raja yang bertatap muka bersama Ibu Arel. Pemandangan itu seketika membuat ratu utama kita menjadi kesal. Sang raja lalu meminta kepada sang ratu, pastikan untuk melacak pelakunya dan minta pertanggungjawaban mereka. Dan kuharap ini tidak akan terjadi lagi. Sang ratu sembari membungkuk, dia mengiyakan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Raja lalu memberi penegasan, "Jika ini terjadi lagi, maka aku akan meminta pertanggungjawabanmu, Ratu." Ratu menjawab, "Saya pasti akan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas ini dan menghukum berat mereka." Setelah itu, Ratu mendekati Ibu Arel dan mencoba meminta maaf. Ibu Arel yang merasa sungkan, dia berkata, "Lady Elia, Anda tidak perlu meminta maaf kepada aku." Arel yang mendengar obrolan itu, dia menjadi kesal. Di dalam benaknya berkata, "Ibu, setidaknya kau harus memukulnya. Mustahil ratu itu tidak memperhatikan semua ini sejak awal. Itu semua pasti palsu." Ratu yang berpura-pura akan bertanggung jawab, dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi mulai dari sekarang. Jadi kau tidak perlu khawatir lagi." Arel yang memperhatikan mata sang ratu, dia berkata, "Aku tidak bisa melihat ketulusan apapun dari mata itu. Begitu juga dengan dua selir lainnya." Dan begitulah akhirnya pesta ulang tahun milik Arel telah berakhir.
Lalu masalah biaya langsung teratasi. Dalang dibalik penggelapan dana juga tertangkap. Dalang dari penggelapannya berasal dari keluarga bangsawan. Pelaku langsung diberi hukuman eksekusi. Beberapa waktu kemudian di kediaman milik Arel, di mana para pelayan nampak sedang bergosip. Mereka sedang menggosipkan pelaku penggelapan dana yang telah dieksekusi. Arel yang mendengarkan itu, dia berkata, "Aku yakin orang itu tidak bersalah. Dia pasti hanya seseorang yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi kesalahan sang ratu." Arel yang berada di box tidurnya dengan posisi duduk di dalam benaknya berkata, "Semua berjalan dengan sangat tenang setelah eksekusi. Seperti yang diperkirakan, dia bukan lawan yang mudah. Kau tunggu saja, begitu Arel ini dewasa, aku akan mengubahmu menjadi debu." Gak begitu, pertama-tama yang harus aku lakukan, makan. Ya, Arel yang masih balita karena merasa lapar dan ingin makan, dia hanya bisa menangis. Singkat cerita, setelah Arel diberi makan oleh Sena, setelah selesai makan, itu adalah waktu untuk tidur siang. Namun baru akan terlelap, Arel mendengarkan suara berisik dari luar. Arel yang menggunakan kekuatannya untuk melayang dan mengetahui siapa yang datang dari jendela. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara langkah dari luar ruangannya. Dari suara langkahnya, Arel mencoba menebak jika itu ada 4 orang. Ada langkah yang berat dan juga ada langkah yang ringan. Arel yang melihat pengasuhnya sedang tertidur di kursi, ingin mencoba membangunkannya agar tidak terlihat lalai dalam bekerja sebelum orang-orang yang berada di luar memasuki ruangannya. Arel terbang ke arah pengasuhnya dan seketika pintu ruangannya terbuka. Di saat ibu Arel memasuki ruangannya, dia terkejut melihat Arel yang sedang mencubit pipi pengasuhnya. Sena si pembantu yang seketika terkejut, dia juga menyadari akan kedatangan majikannya. Sena si pengasuh yang melihat ada selir lainnya di dalam ruangan itu, dia seketika berkata, "Nona Pinelia." Sena sembari membungkuk, dia meminta maaf karena tidak membuat persiapan kedatangannya. Selir Pinelia menjawab jika itu tidak apa-apa karena kedatangannya tidak memberitahukan kepada siapapun. Sementara Arel yang mengingat selir itu pada jamuan ulang tahunnya, dia berkata jadi selir kerajaan pada waktu itu adalah Pinelia. Selir Pinelia yang ingin berbicara empat mata dengan ibu Arel. Dia meninggalkan anak gadisnya berada di ruangan Arel. Selir Pinelia setelah duduk hanya berdua bersama ibu Arel, dia memulai percakapan dengan berkata, "Maafkan aku." Perkataan itu seketika membuat ibu Arel tersedak dan terbatuk. Ibu Arel yang bertanya apa maksud dari perkataan Selir Pinelia. Selir Pinelia lalu menjelaskan, "Aku selalu merasa menyesal pada saat hari perayaan ulang tahun pangeran. Aku datang untuk meminta maaf. Di masa lalu ketika perang terus berlanjut, pada puncaknya di benua ini, sebuah keluarga yang kuat melakukan jasa besar. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenal keluarga bangsawan itu di negara ini. Namun kejayaan itu hanya ada di masa lalu karena tidak ada anak laki-laki yang lahir dengan bakat dalam bidang militer. Hal itu juga menjadi titik kemunduran keluarga mereka. Bahkan beredar desas-desus yang mengatakan bahwa keluarga itu mengorbankan segalanya demi mempertahankan keluarga. Itu semua demi keluarga, demi melunasi hutang. Aku tidak bisa menolak proposal mereka." Jika kalian tidak paham dengan scene bagian obrolan ini adalah scene di mana sang ratu menghasut Selir Pinelia untuk menggelapkan dana yang akan disalurkan kepada keluarga Arel.
Selir Pinelia yang mengeluarkan sebuah kantong ditanyai oleh Ibu Arel, "Apa itu?" Pinelia hanya menjawab, "Aku kembalikan, meskipun itu tidak akan memperbaiki segalanya. Aku datang kemari untuk mengembalikannya." Menurut Mimin itu adalah uang bagian Pinelia dari penggelapan dana yang akan disalurkan kepada keluarga Arel. Pinelia lanjut berkata, "Aku tidak meminta pengampunan, tapi aku ingin kau mengarahkan kebencianmu hanya padaku." Pinelia yang pandangannya tertuju kepada anak putrinya yang berada di ruangan yang berbeda, seketika membuat Ibu Arel tersadar. Ibu Arel di dalam benaknya berkata, "Begitu ya, dia ingin melindungi anaknya dari perseteruan dengan raja." Dalam obrolan itu, Ibu Arel menerima permintaan maaf dari selir Pinelia dan juga mengembalikan sekantong uang yang diberikan oleh selir Pinelia. Ibu Arel berkata jika dia tidak ingin bermusuhan dengan selir Pinelia, dan sekantong uang itu anggaplah sebagai hadiah pertemanan kita. Perkataan Ibu Arel seketika membuat selir Pinelia wajahnya menjadi terharu. Ibu Arel juga menjelaskan kenapa mereka bisa memiliki masalah dengan anggaran mereka. Itu semua terjadi karena dulunya aku adalah pelayan Nona Elia. Arel yang menguping percakapan ibunya, dia seketika menjadi terkejut. Di dalam benaknya berkata, "Aku sekarang mengerti, jadi itu sebabnya kami memiliki masalah dengan ratu itu." Scene berpindah di mana Sena yang mencoba berbicara kepada Kania, putri dari selir Pinelia. Sena bertanya, "Putri Kania, sudah sejauh mana Anda membaca?" Melihat itu, Arel yang berada di dalam box tidurnya mengambil kesempatan untuk melatih tubuhnya. Di dalam benaknya berkata, "Sekarang haruskah kita lebih berkonsentrasi? Sambil mengendalikan ki, aku bisa mendengar semua percakapan di luar ruangan." Arel lanjut mendengarkan obrolan ibunya yang berada di luar ruangan. Ibunya berkata, "Aku menerimanya begitu saja karena tidak ada yang bisa aku lakukan selain menerima kebenciannya. Namun sekarang aku tidak mau lagi karena aku punya Arel. Bahkan jika itu dia, aku tidak akan membiarkan dia melakukannya sesuka hati. Tetapi itu berbeda, aku ingin menjadi teman dekat Nona Pinelia." Selir Pinelia sembari tersenyum, dia menjawab, "Aku mengerti." Di dalam benak Arel berkata, "Jadi begitu, ibu sudah tahu semuanya. Permusuhan tidak terlihat antara ratu dan keluarga kerajaan melawan aku dan ibuku. Mulai sekarang siapa yang akan menjadi ancaman, aku juga harus bersiap-siap untuk menghadapi masalah yang menanti kita." Lamunan Arel seketika terhenti ketika Kania mendatangi box tidurnya. Kania yang tertarik kepada Arel. Dengan wajah lugunya, dia memasuki box tidur Arel, lalu mulai mencubitinya dan bermain-main dengannya. Sena yang melihat Putri Kania melakukan hal itu kepada Arel, bukannya menghentikan tindakan Putri Kania, dia malah ikut senang dan berkata, "Pangeran Arel sangat imut, bukan?" dan meminta Putri Kania untuk sering berkunjung. Sementara Arel yang mendengar percakapan itu, dia hanya bisa menangis di dalam hatinya. Singkat cerita, waktu telah berlalu dan Arel sekarang sudah berusia 30 bulan atau setara dengan 2,5 tahun. Arel yang sedang menatapi keluar jendela. Dia sedang kesal kepada lidah balitanya yang belum fasih dalam berbicara. Dalam ingatannya pada kehidupan sebelumnya, seseorang pria harus fasih dalam berbicara. Aku yang dulu bisa menaklukkan wanita manapun hanya dalam waktu 10 menit. Lamunan Arel seketika terhenti ketika mendengarkan suara langkah dari luar ruangannya. Itu adalah suara Putri Kania yang memasuki ruangan. Arel yang tidak ingin menemuinya mencoba bersembunyi, namun dengan mudah dapat ditemukan oleh Kania. Arel yang bersembunyi membuat Kania mengira jika Arel ingin bermain petak umpet dan menyeret Arel keluar ruangan untuk bermain di halaman yang lebih luas.
Dijelaskan menurut sudut pandang Arel, setelah Pinelia mengunjungi ibuku, kunjungan Kania menjadi lebih sering. Dia mungkin datang karena apa yang dikatakan oleh Sena pengasuhku. Tapi ini berarti ibu dan Pinelia menjadi lebih dekat. Kania yang sedang bermain bersama Arel, dia berkata jika dia datang ke sini untuk bermain sembari menjaga Arel. Kania lalu meminta pertukaran saat nanti Arel sudah besar. Dia harus datang jika Kania memanggilnya. Putri Kania yang sedang berbicara kepada Arel, dia bergumam jika Leonil jahat dan bermain dengan Mary tidak menyenangkan. Di saat Kania menggendong Arel dengan posisi dipeluk dari arah belakangnya dan akan membawa Arel ke tempat yang berbeda untuk bermain. Itu membuat Arel sedikit susah bernapas. Untung saja pelayan pribadi milik Putri Kania datang. Dia berkata pangeran akan kesakitan jika digendong dengan cara seperti itu. Izinkan saya yang menjaganya, karena dia masih muda, sebaiknya kita tidak berlebihan. Arel yang merasa diselamatkan, dia menjadi sangat lega. Putri Kania yang berkata kepada asistennya jika dia masih ingin bermain. Asisten memintanya untuk bermain di dalam, seperti melukis atau bermain musik. Putri Kania menjawab jika itu membosankan. Dia yang ditanyai, lalu ingin bermain apa? Putri Kania sembari mengambil sebuah ranting pohon yang terjatuh. Dia berkata, aku ingin belajar mengayunkan pedang. Kania berkata jika dia pernah melihat kakak Kail melakukannya. Arel yang memperhatikan Putri Kania sedang menirukan gaya berpedang dari kakaknya. Arel berkata, tidak ada pergerakan di pusat gravitasinya dan keseimbangan tubuhnya bagus. Dari mengingat ilmu pedang sampai menirukannya, meskipun dia masih kikuk, dia memiliki bakat untuk berpedang. Putri Kania sembari terus mengayunkan ranting pohon di tangannya. Dia berkata, kau tahu, aku ingin belajar ilmu pedang yang bisa kugunakan untuk mengalahkan para kesatria. Asisten penjaga menjawab, itu tidak boleh. Kania yang bertanya kenapa, dijelaskan, karena tidak ada alasan untuk Anda belajar pedang. Hal yang paling penting untuk Anda pelajari adalah sastra budaya. Asisten belum selesai menyelesaikan kata-katanya, pedang di pinggangnya kini telah menghilang. Putri Kania yang mengambil pedang itu berkata, aku akan lakukan, aku akan belajar ilmu pedang. Sementara Arel yang melihatnya hanya bisa tersenyum. Dia berkata, Kania, aku mulai menyukainya. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin mentraktir Mimin membeli kopi, link ada di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.